Oke, hari ini Budia akan melanjutkan materi, tapi sebelumnya Budia bahas lagi apa itu piramida penduduk kemarin ya. Kan piramida penduduk bentuknya seperti ini. Kan? Nah, jadi kamu bisa membuat piramida penduduk bentuknya begini. Boleh di buku tulis secara manual atau kertas HCS. Boleh juga kamu buat melalui Microsoft Excel. Tinggal dimasukkan datanya. Nanti bikin diagram, ada caranya. Cari di Google ada kalau kamu pakai Microsoft Excel. Tapi kalau mau bikin manual juga bisa. Jadi kamu bikin dulu ininya ya. Angkanya dari 0 sampai 4 sampai 95 plus yang ke atas ini ya. Maaf. Ininya keluar tadi ya. Zoom-nya keluar. Udah ulangi ya. Jadi zoom-nya keluar sendiri. Udah ulangi tadi. Kan sudah terlihat ya. Jadi nanti kalau mau bikin manual, silahkan bisa kamu bikin dulu titik-titik ininya ya. Titiknya 0 sampai 4, 5 sampai 9, sampai 95 plus. Dan jaraknya harus sama. Kalau dari sini sampai sini setengah senti, setengah senti semua ke atas. Terus yang ke sana, yang ke kanan atau ke kiri, Budia minta kamu tulisnya itu dari 10 terus 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, atau boleh 20.000 juga nggak apa-apa. Tapi harus sama ya. Kalau sini 20.000 berarti ke sini 40.000. Jadi jedanya sama. Terus jedanya sentiannya juga sama. Kalau kamu mau bikin 1 sentian atau 2 sentian, ke sampingnya lagi 2 cm lagi, ke sampingnya lagi 2 cm lagi. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kamu lihat datanya ini ya. Misalkan ya 0 sampai 4. Yang laki-laki 64.000. Berarti kamu taruh yang di sebelah kiri. Ini ya, yang kiri itu yang laki-laki. Terus 64.000 berarti 0 sampai 64.000 kira-kira berapa panjangnya? Enggak harus pas di angka 64.000, tetapi kan kamu tadi bikin sininya 2.000, 4.000, 6.000 gitu ya. Jadi 2.000, 4.000, 6.000. Terus kamu bikinnya sesuai dengan angkanya ya. Tidak harus pas di 64.000, tetapi kira-kira gitu. Kamu cari yang pembulatannya. Ini kelompok umurnya 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 ya. Ini. Jadi nanti silahkan dibuat, bisa Excel, bisa manual. Jadi yang perlu kamu buat dulu adalah kerangkanya ini dulu ya. Kerangkanya yang ke atas sama yang ke bawah. Besaran angkanya. Nanti tinggal dimasukkan, kalau perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Kalau mau diwarnain boleh. Jadi yang penting ada keterangannya. Warna putih untuk laki-laki atau warna merah untuk perempuan. Warnanya terserah, tapi harus ada ininya ya, keterangannya. Gitu. Kemarin kan tugasnya ini. Ada yang sudah mengumpulkan, ada yang belum. Silahkan yang belum bisa dibuat. Kalau tidak paham bisa tanya Budia. Gitu ya. Itu kemudian hari ini Budia melanjutkan tentang bonus demografi. Berdasarkan piramida penduduk Indonesia saat ini ya. Saat ini Indonesia tengah mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif ya, yang usia kerja umur 15 sampai 64 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang belum dan tidak produktif. Jadi bisa dilihat Indonesia ini ya.
Yang belum produktif kan 0 sampai 4 sampai 14 ini ya, 3 garis ini. Jumlahnya cuma segini, 3 garis. Sedangkan yang produktif dari 15 sampai 64 ada berapa garis sendiri nih? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 garis sendiri. Dan jumlahnya banyak. Terus yang tidak produktif 65 sampai 75. Cuma 3 baris ini. Jadi otomatis yang usia produktif ya, komposisi berdasarkan usia kemarin kan dibagi 3. Yang produktif itu lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif dan belum produktif. Kondisi ini disebut dengan bonus demografi. Sehingga dengan keadaan yang begini, angka beban ketergantungan itu rendah. Nah, angka beban ketergantungan rendah itu bagus. Dalam artian satu orang itu tidak harus menanggung beban terlalu banyak karena bebannya dari piramida ini sedikit, sedangkan yang bekerja itu banyak. Tetapi dalam memaksimalkan bonus demografi, hal yang harus dilakukan adalah pemerintah harus memperluas lapangan kerja. Jadi usia kerjanya kan banyak ya, usia penduduk produktifnya kan banyak. Tetapi kalau tidak bekerja sama saja, maka dari itu pemerintah harus memperluas lapangan kerja. Yang kedua, kita sebagai masyarakat harus menaikkan skill keterampilan diri. Jadi harus bisa punya kemampuan yang dibanggakan, ya. Tidak hanya taunya rebahan, main game, main IG dan lain sebagainya. Tetapi kita harus punya keterampilan. Karena untuk menghadapi bonus demografi tadi, kalau kita tidak bisa bekerja dengan orang lain, kita bisa membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Itu cara untuk menghadapi bonus demografi. Gitu ya. Jadi kemarin sudah membahas dinamika dan komposisi penduduk. Komposisi penduduk bisa dari usia, yang mana usianya produktif, belum produktif, dan tidak produktif. Yang kedua adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin atau kita sebut dengan seks rasio. Selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan. Jadi orang Indonesia bekerjanya banyak di sektornya, ada sektor agraris ya. Kalau sektor agraris itu yang bergantung dengan alam. Jadi pekerjaan yang bergantung dengan alam. Petani, nelayan, perkebunan, peternak gitu. Itu adalah sektor agraris. Tetapi ada juga yang bekerja di sektor jasa. Salon, servis, pijat, dokter, arsitek, guru, itu kan jasa ya. Dia jasanya, bukan hasilnya ya, tidak ada hasil nyatanya, tetapi jasanya, keterampilannya yang dipakai. Kemudian ada yang bekerja di sektor industri atau di pabrik. Jadi pekerjaan penduduk Indonesia bisa diklasifikasikan atau dikomposisikan terhadap beberapa jenis pekerjaan. Itu untuk komposisi penduduk. Selanjutnya adalah kualitas penduduk. Jadi dari kemarin kita bahas kependudukan, ada yang namanya dinamika kependudukan atau perubahan penduduk. Yang kedua adalah komposisi penduduk, ada 3 tadi. Seterusnya ada yang ketiga adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk bukan hanya jumlahnya, ya. Jumlahnya kemarin kita sudah tahu, tetapi jumlahnya Indonesia yang banyak itu berkualitas apa tidak? Nah, kualitas penduduk itu ditentukan oleh 3 indikator. Yang pertama, pendidikan yang baik. Yang kedua, kesehatan yang baik. Dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita yang baik atau tinggi. Nah, kualitas kependudukan ini akan menentukan
suatu negara itu maju atau tidak. Gitu ya. Jadi kualitas kependudukan menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Kalau pendidikannya baik, kesehatannya baik, dan pendapatan per kapitanya baik atau tinggi, negara tersebut bisa dikategorikan ke dalam negara maju. Gitu ya. Coba kita lihat punyanya Indonesia. Pendidikan Indonesia. Ini Budia search di Google ya. Jadi berdasarkan beberapa berita dari bbc.com, dari tribunnews.com, dan merdeka.com, viva.co.id juga, survei pendidikan Indonesia, survei pendidikan dunia, Indonesia peringkat 72 dari 77 negara. Kemudian peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia. Daftar peringkat dunia Indonesia jauh. Terus survei pendidikan dunia, Indonesia masuk 10 terbawah. Ya. Indonesia masuk 10 terbawah. Jadi pendidikan Indonesia itu masih dalam kategori yang rendah. Artinya kualitas kependudukan Indonesia masih rendah dalam hal pendidikan. Selanjutnya adalah kesehatan. Bagaimana kesehatannya Indonesia? Ini ada beberapa artikel. Artikelnya adalah kesehatan anak Indonesia peringkat 117 di dunia. Ini Februari 2020 ya. Terus tidak ada Indonesia dalam daftar 50 negara tersehat di dunia. Indonesia tidak masuk daftar itu. Kemudian Islandia negara paling sehat, Indonesia duduki peringkat 91. Ada lagi indeks kesehatan Indonesia masih sangat rendah. Jadi selain pendidikannya yang rendah, Indonesia juga punya kesehatan yang rendah. Jadi kualitas penduduk Indonesia dari segi pendidikan dan kesehatan masih rendah ya, belum tinggi. Selanjutnya adalah pendapatan per kapita, atau maksudnya dari pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan warga negara. Jadi seluruh pendapatan warga negara di Indonesia di rata-rata jatuhnya berapa? Nah, ini ada perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dan negara maju. Ini yang negara maju tahun 2015 pendapatannya orang negara maju sampai 40.000 US dolar ya. US dollar itu sekarang itu bisa sampai 13.000 ya. Kalau masih 10.000, kita anggap saja 10.000 ya. 10.000 berarti pendapatan per kapitanya yang 2015 yang hijau, yang punya negara maju itu 40.000 kali misalkan $1 10.000 ya. Padahal sekarang lebih. Itu sudah 400 juta pendapatan per kapitanya warga negara maju. Sedangkan Indonesia ini tidak ada 10.000 dolar ya. Paling cuma berapa ini? 3 kita anggap 3.000 dolar ya. 3.000 dolar, kalau dolarnya 10.000 berarti pendapatannya cuma 30 juta per tahun. Sedangkan kalau pendapatan per kapita orang luar negeri sampai 400 juta per tahun. Kan jauh. Ini maksudnya adalah orang Indonesia masih dalam kategori menengah ke bawah. Walaupun ada yang kaya ya, ada yang sultan, tetapi banyak juga yang rendah gitu. Otomatis ketika di rata-rata jatuhnya tetap rendah. Itu adalah pendapatan per kapita. Jadi kualitas penduduk Indonesia dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dan juga dari segi pendapatan itu masih rendah. Nah, selanjutnya adalah permasalahan kependudukan di Indonesia. Indonesia menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk tidak merata, angka beban ketergantungan tinggi, dan kualitas penduduk yang rendah, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang rendah. Coba Budiah tanya, solusi dari pertumbuhan penduduk yang tinggi apa?
Halo? Kita kasih solusi. Bagaimana cara mengatasi jumlah penduduk yang banyak atau kelahiran yang banyak di Indonesia? Kalau pertumbuhan penduduk tinggi berarti kelahirannya banyak. Bagaimana caranya? Halo? Bagaimana ya? Indonesia harus mengadakan apa? Kalau pertumbuhan penduduk itu berarti kelahirannya tinggi ya. Berarti solusinya adalah halo? Halo, suaranya terdengar? Bagaimana cara mengatasi pertumbuhan atau jumlah kelahiran yang tinggi atau jumlah penduduk yang banyak? Caranya adalah mengadakan program catur warung. Apa Mbak Azrin? Program keluarga berencana. Kenapa Mbak? Karena kan biar 2 anak cukup. Iya, jadi pertumbuhan penduduk tinggi atau kelahiran tinggi dan jumlah penduduk terlalu banyak, solusinya adalah melakukan program keluarga berencana. Terus, kalau persebaran penduduknya tidak merata, terlalu banyak di Pulau Jawa, maka harus ada program apa ya? Migrasi. Ya, transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau yang lain. Kemudian ada angka beban ketergantungan tinggi. Jadi masih banyak beban yang ditanggung oleh orang yang bekerja. Jadi bagaimana solusinya? Adalah memperluas lapangan kerja. Terus kalau kualitas penduduk yang rendah tadi, jadi pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, pendapatannya rendah, bagaimana caranya? Solusinya adalah memperbanyak sarana, prasarana, pendidikan, dan kesehatan, serta memperbanyak sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Misalkan orang yang ekonominya kurang, otomatis dia akan punya kesehatan dan pendidikan yang rendah, ya kan? Orang yang mohon maaf kurang mampu, dia kalau sakit tidak langsung dirujuk ke rumah sakit, gitu ya. Sakit parah, kemudian tidak dirujuk, akhirnya meninggal. Terus pendidikannya juga tidak bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi untuk ini permasalahan kependudukan di Indonesia ada 4 hal pokok dalam kependudukan Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi atau kelahiran yang tinggi atau jumlah penduduknya terlalu banyak. Solusinya adalah dengan melakukan program keluarga berencana. Yang kedua ada persebaran penduduk yang tidak merata. Solusinya mengadakan program transmigrasi. Yang ketiga, angka beban ketergantungan tinggi, maka memperluas lapangan kerja. Dan yang keempat, kualitas penduduk Indonesia yang masih rendah. Ya. Bagaimana caranya mengatasinya? Adalah dengan
memperbanyak sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Itu ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Bu Diah minta kamu nanti mencari ini ya, melanjutkan membuat piramida. Enggak usah ding, ini nanti buat besok aja, buat pertemuan minggu depan. Ada yang ditanyakan?